Ini susah Anda jawabnya ini. Gimana ya? Susah Anda. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Aura kasih. Hai. Masih cantik ya dari dulu ya. Masa? Iya loh. Ini berita di mana-mana masalahnya lu cerai. Cerai. Kenapa tuh? Katanya LDR. Ya itu juga. Terus Emang hubungan LDR tuh tidak bisa. emang nggak bisa sih. Kalau gue sih nggak bisa. Nggak bisa, aku juga nggak bisa. Gue LDR pasti udahan. Iya mau ngapain? Karena manusia butuh touch. Ya. Bener gak sih? Kita bukan operator. Benar. Radiasi bro kan. Iya benar. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Walaupun orang bilang sekarang teknologi udah canggih, orang bisa Zoom, orang bisa apa, doesn't work like that. Enggak. Even meeting aja tuh kita harus ketemu orangnya karena kita harus tahu body language-nya dia. Betul. Ya kan? Ataupun pacarannya bener kita butuh touching, Iya. perhatian dalam segi apa namanya? Ya banyak lah, tapi kan harus orangnya ada gitu. Tapi you're not there nggak bisa, bener. Nggak bisa. Gue meeting Zoom aja nggak bisa. Nggak. Gue meeting Zoom tuh capek. Capeknya 2 kali. Iya bener. Iya. Mata Terus kita nggak lihat orang kan? Iya. Dan lu nggak bisa ngomong apa yang lu mau ngomong karena ya lu nggak ngerti aja apa yang terjadi sebenarnya. Gue pacaran waktu gue SMA pernah pacaran LDR nggak kuat, kuliah pacaran LDR nggak kuat gitu. Tapi bukannya lu udah tahu bakal LDR ya? Oh enggak. Sebenarnya kan dia udah stay di sini selama kita punya anak kan. Cuman dia memilih untuk ya gue nggak bisa nih di Jakarta gitu. Nggak ada opportunity-nya. Terus dia bilang dia nggak betah segala macem. Kayak gue harus cabut ke Thailand ya waktu itu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tiba-tiba pandemik kan. Gue ngerasa kayak, kok gue kesepian. Abis itu kayak ngapain gue di sini segala sesuatunya sendirian gitu. Why don't you go there? Nggak bisa. Waktu itu kan awal pandemik, bulan Maret. Kalau sebelum cerai kenapa nggak memutuskan untuk lu ikut dia di sono? Perjanjiannya memang dia udah di sini kan sebenarnya. Dari nikah tuh dia udah di Jakarta. Oh dari awal dari sini. Udah di Jakarta. Cuman mungkin I don't know. Mungkin dia terlalu muda, masih pengen explore buat kerjaan atau segala macam. Terus kayak Jakarta nih gue nggak suka begini orang-orangnya bla 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 bla. Terus kayak gue harus cabut ya gitu. Dan di sini kan dia ngerasa menurut dia tuh terintimidasi secara sosial gitu. Oleh aku. Hah? Secara sosial maksudnya gini, mungkin dia masih muda, terus mungkin aku udah punya karir, aku udah punya, maksudnya, ngerti kan? Aku bisa, punya apapun lah istilahnya. Status gitu. sosialnya berada di atas dia. Iya, gitu. Ya tapi cowok itu ya kalau terjadi seperti itu kadang-kadang memang akhirnya mau pisah loh. Nggak kuat mereka kadang-kadang. Padahal kita nggak nuntut apa-apa loh. Betul. Maksudnya sebagai istri malah aku yang ya gue bisa support kok gitu loh, kan sama-sama kan. Tapi pandangan masyarakatnya ngelihat jadi akhirnya ngecam itu cowoknya. Iya, padahal di dalamnya tuh kita juga biasa aja, tetapi mungkin dia ngerasa terintimidasi secara sosial. Pada akhirnya dia kayak gue harus cari sesuatu yang memang gue sendirian. Gue di sini kayak nebeng elu gitu, kayak dikit-dikit dia istrinya Aura, suami Aura dia gini. Ya memang suaminya Aura. Iya kan, cuman gue pengen hidup normal aja. No, I don't understand. Apakah ketika pertama kali pacaran dan sebagainya, bukankah dia harusnya tahu ya? Ini gue blame ke semua orang bahwa ketika orang pacaran dengan selebriti, bukankah mereka harusnya tahu this is a celebrity yang akan banyak dapat atensi dari orang lain dan sebagainya gitu. Either you're also famous or you're damn rich. Yep. Harusnya ya tahu ya. Iya dong, bener kan? Cuma seiring berjalannya waktu dia malah jadi kayak gitu. I don't know. Aneh kan? Iya sih. Tapi lu nggak pernah ributin soal itu kan? Enggak, cuman segala sesuatu kayak kayak this is your house, this is your car, gitu kan kayak gitu. I have ya gue juga harus bikin ini dong yang gue gitu. Iya. Egonya cowok biasanya begitu. Padahal harusnya lu bersyukur, lu harusnya grateful tahu, lu dapet gue yang gak minta apa-apa, yang kita jalan aja, memang basicnya udah cinta aja kan. Terus kayak gue bisa support juga sama-sama, kan bukan yang enak kan sebenarnya kayak gitu. Nah dia nggak bisa terima itu, karena menurut dia kayak gue tuh kayak sebagai cowok kok malah kayak gini. Lame gitu ya. Lu semua nih yang ke depan gitu lah. Lu kan bule, belum. Ya maksudnya takes time kan, jadi lu harus juga adaptasi gitu, nggak bisa langsung segala sesuatu gue harus sendirian bikin apa belum lah gitu. Iya, apalagi di negara orang ya. Iya. Nggak semudah itu kan di negara orang. Mau bule kayak mau apa kayak iya. Ya tapi mungkin ya
sudah jalannya Tuhan. Ya tapi gini, maksudnya gini, ketika lu yang mutusin cerai siapa lu ya? Yap. Ya oke. Ketika lu mutusin cerai, gue tuh penasaran nih gini, makanya gue pengen ngobrol sama lu tuh penasaran gini. Ketika seorang wanita memutuskan cerai, itu biasanya lebih berat dibandingkan seorang pria yang mutusin cerai, atau enggak? Enggak sih, buat aku sih enggak. No, really? No. Enggak, No. bukannya lu mikirin gini, status lu akan ditanyain orang, udah gitu, biasanya kan hidupnya akan ditanyain orang, diperhatikan orang lah. Ya. Karakter di Indonesia itu kan jahat ya, yang namanya janda Ya. tuh lebih jahat orang menilainya dibandingkan duda gitu. Iya. Kalau gue ketika cerai gue jadi duda gue seneng. Oh enak banget lah, ngantri kan. Ya kan, langsung. duda nih gitu Iya. kan. Tapi kan kalau janda image orang terhadap itu kan itu lu nggak mikirin itu sama sekali. Nggak, mungkin dulu aku tipe yang segala sesuatu tuh mikirin apa kata orang gitu kan, apa kata orang, terus ya concern banget di situ gitu. Tapi at the end of the day kayak aku udah punya anak, terus sekarang tuh aku kayak nggak peduli aja, lu nggak ngasih gue makan juga ngapain? Gue udah punya apa namanya, udah punya segala sesuatunya itu yang aku bikin ya aku sendiri gitu. Jadi lu nggak aku mau udah mikirin netizen orang ngomong apa? Enggak sih, karena memang status janda itu ribet mas, gini, single ribet. Ya, Oke. digosipin sana sini, cowok sana sini, Ya. gitu istilahnya gitu. Udah kawin masih digosipin. Jadi kita tuh hidup nggak lepas dari omongan orang sebenarnya. Jadi ngapain kita concern di situ? Misalnya udah kawin aja masih digosipinnya, ih dia pura-pura bahagia lah, dia kayaknya nggak bahagia deh sebenarnya dia begini. Bangsat emang ya ada. orang-orang sih. Belajar kan? Hah? Nah sekarang gue jadi janda bisa jadi fitnahan orang, jalan sama orang, jalan apa? Itu emang janda kegatelan, tuh Iya. semuanya jangan Iya, cowok. mau ngerebut Lebih cowok parah. orang gitu kan. Lebih parah dibanding waktu single sebenarnya, gitu loh. Cuman gue mikir enggak I'm fine, gue nggak mau peduli omongan orang segala macem gitu. Kalau concern di situ nggak maju-maju kita otaknya, mental kita tuh di situ terus terbelenggu sama itu gitu loh. Dan gue selalu diajarin sama kita punya guru apa ngaji lah, guru spiritual selalu ngomong apa namanya, jangan mental di atas soal, apa mental tuh harus di atas soal. Mental harus di atas soal. Oke. Jadi lu jangan fokus di masalahnya, akhirnya mental kita drop. Kan biasa orang gitu, fokus di masalah, mentalnya yang drop kan. Nah kita balik gitu loh. Jadi masalahnya jangan dipikirin, mental kita yang harus tetap di atas. Kalau gue mental gue drop, mungkin gue juga udah takut-takut biarin aja gini aja. Gue mau jadi janda tuh anak gue gimana terus bla 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 bla. Nggak usah dipikirin itunya. Tapi Jadi, lu bisa ngomong begini karena mungkin lu mandiri, lu bisa nyari duit. Lu bisa nyari duit, lu punya fame, lu punya itu semua. Jadi lu nggak takut. Sebenarnya gini loh, pertanyaan gue Ya. adalah gini, lu butuh cowok nggak sebenarnya? butuh lah mas, Loh. dipeluk-peluk. Butuh lah. Oke, lu butuh cowok untuk attention, untuk Iyalah, kasih sayang. iya Tapi dong. lu butuh cowok nggak untuk hidup? Enggak kan? Gini, Ayo. intentionnya orang tuh beda loh perempuan. Ada yang gue pengen kawin karena gue pengen diurusin, Ya lu nggak butuh itu dong. gitu kan? Lu nggak butuh itu dong. Orang lu aja kesini naik taksi tuh. Ini percaya nggak? Gue tadi nanya, lu pulangnya gimana? Hari gampang gue pulang mah. Gue naik Ya bener motor. dong, naik apa aja bisa kan sebenarnya. Nggak usah dipikirin kayak gitu-gitu tuh. Hidup tuh jangan dibikin ribet. Kalau aku pribadi tuh kayak ya udahlah mengalir aja gitu. Ya Soalnya artinya lu nggak butuh cowok dong. butuh lah mas Buat buat nggak coba. Butuh cowok buat apa coba? Ayo. butuh cowok tuh Ayo. kalau kita lagi capek, lagi bisa sharing. Sebenarnya butuh cowok tuh buat kita ngobrol, touching juga ya. Kita tuh butuh pelukan lagi sebenarnya. Di mana kita lagi stres, di mana kita punya masalah, di mana kita lagi capek tuh dipeluk tuh udah kayak rilis stres banget. You gitu. still need that? Untuk Ya, seorang wanita yang mandirinya seperti lu masih butuh ngobrol dengan cowok, lu butuh pelukannya. butuh, Nah, butuh. serius. Cuman kalau untuk, sorry ya, ini aku bilang tadi, cewek-cewek itu tergantung intentionnya apa ke cowok. Kalau memang gue pengen sama dia karena dia kaya, dia bisa ngasih gue apa Ada aja. yang begitu, ada. Berarti kan ada yang orang tuh gue harus cari rich man. Oke. No. Kalau aku kebalik, aku harus jadi rich wife. Jadi aku gak boleh nebeng ke cowok. Ya gue juga harus kaya, be rich gitu loh. Jangan nebeng ke orang gitu loh. Tapi cowok harus kaya juga dong. Ya itu kan Kalau enggak, nggak sebagai mantanku yang kemarin juga biasa aja kok. Lu menanggung hidup mereka nggak apa-apa? Menanggung hidup Wah, enak banget hidup sama jangan. lu. Ilfil lah, jangan lah. Kalau menanggung hidup tuh dia jadi apa di sini gitu. Nggak Oke, bisa. oke. Tetep menurut aku cowok kerja yang sibuk tuh seksi aja. Dia harus mandiri. Iya Masalah pendapatannya, penghasilannya berapa terserah, tapi Yang penting jangan dia kerja. males. Yang penting dia Oke. kerja. Oke. Jadi tapi lu nggak menjawab pertanyaan gua, kenapa lu butuh cowok dong? Ya butuh lah mas. Kan Untuk tadi itu doang. peluk-peluk gitu, sharing gitu. Oke, cowok kaya nggak penting.
Yang penting tuh dia kerja dan memang punya penghasilan. Good looking aja. penting nggak? Penting. Udah capek. Mas, kalau gini ya, kalau gue lihat nggak good looking, gue nggak kerja, Mas. Udah siapa aja masuk, apa aja masuk, istilahnya mau cowok-cowok bentuknya kayak gimana, yang penting kaya. Mungkin aku udah tinggal di Indonesia, udah di Swiss ongkang-ongkang kaki doang kan, kayak geber-geber dolar gitu. Jadi tuh aku masih lihat fisik, maksud aku gini, nggak yang nggak ada yang jelong atau apa, enggak, tapi harus apa namanya Jangan ngagetin sesuai siap lah. bangun tidur lah gitu Iya, ya. kan kita we have to spend with him like the rest of apa namanya terus kayak gue gitu kan, kayak ngerti gak sih? Iya. Soalnya menurut aku tuh kayak duit itu memang bikin happy. Loh, tapi ya banyak orang ngomong, banyak wanita ngomong pembelaannya adalah tampang nggak penting, yang penting hatinya, itu kan? Bullshit, Bullshit ya. enggak lah. Gue juga menganggap itu Enggak, bullshit, because menurut gue gini, orang kan ngomong kayak dari dulu kan ngomong, gue selalu ngomong tuh, sampul buku nggak penting, jangan lihat dari sampulnya. Tapi gue bilang lah, buku itu dijual termasuk sampul. Iya. Sampulnya di depan. Emang kalau lecek kita mau beli? Nah makanya, udah gitu diplastikin. Kita nggak bisa lihat isinya, yang dilihat sampulnya dulu. Iya. Ya sama lah kayak kita ketemu Gue orang. suka nih, karena tidak banyak wanita yang berani ngomong begini. Biasanya mereka ngomong, gue ngeliat hatinya, yang penting mereka baik, nyambung, diajak ngobrol, gini-gini. Karena baik aja itu bisa aja fake kan. Ya kita lihat orang gitu, apakah kita langsung lihat, kita ngobrol nih, misalnya kita baru kenal, tiba-tiba Mas Dedi nih sepertinya hatinya baik. Nggak mungkin lah ya. Kan kita bisa aja ngasih fake ini, first impression kita ngasih yang bohong-bohong kan bisa. Gitu kan. Jadi enggak sih, aku enggak, itu jangan naif lah gitu loh. Masa lihat hatinya? Enggak lah. Segala sesuatu juga pasti dari depannya dulu lah, baru ngobrol nyambung apa enggak gitu kan. Iya, benar-benar. Ya kalau nggak nyambung ya udah nggak usah gitu kan. Iya. Tapi pasti dilihat fisikalnya dulu pasti kelihatan. Yep. Ya. Gitu. Wah, selamat jadi janda ya. Selamat jadi janda. Jangan dong, harus kawin lagi. Lu masih mau kawin lagi? Ya nanti pasti harus lah. Aku pengen punya anak lagi. Ada loh wanita-wanita yang tidak mau kawin lagi setelah jadi janda atau menikmati hidupnya seperti ini. Ada loh, banyak loh. Aku sih ya harus, tapi nggak buru-buru sih. Ya mau lah nikah lagi, cuman nggak buru-buru. Nggak kapok nikah lagi? Enggak, aku tipe orang yang nggak traumaan. Jadi ya healing tuh sebentar lah, 2 bulan 3 bulan healing. Habis itu mulai hidup baru aja gitu, nggak apa-apa. Cepet ya? Cepet loh, 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan, iya. Tapi that's good. Jadi lu nggak terlalu lama-lama terlarut dengan masalah ini. Ya itu, mental harus di atas soal. Mental harus di atas soal. Jadi jangan dibalik. Mental harus di atas mental harus di atas soal. Gitu loh. Jadi kita jangan fokus di masalahnya, karena nggak akan maju. Kalau kita banyak takut, banyak ini tuh nggak akan maju. Tapi ya mental kita harus tetap di atas. Oke, karena lu udah ngomongnya begini, gua tanya sekalian. You don't want to answer this, is okay. Is sex important or not? Yap. Ya. Because banyak orang yang mengatakan bahwa kalau cewek yang itu nggak penting, ya kan? Beda-beda kali ya. Kalau buat aku touching itu stress relief. Stress relief. Gitu loh. Karena mau diperhatiin apapun cuman WhatsApp, telepon, kayaknya nggak bisa aja gitu. Karena semua orang bisa begitu, Mas. Tapi kelihatan orang tuh dari sentuhannya itu tuh kita bisa ngerasain gitu. Karena manusia ini kan segala sesuatunya di semesta ini kan energi lah ya, segala sesuatu. Sekarang dari WhatsApp kan bisa fake. Suruh aja orang ketik. Di Instagram admin ketik apa, balas apa gitu kan. Loh, kita tuh gara-gara itu ya, kita tuh jadi tidak berekspresif. Lu tahu kayak emoji ketawa, hahaha. You're not really laughing. Lu nggak beneran ketawa ketika lu ngetik hahaha. Iya. Makanya butuh orang kan di situ kan. Otak lu lagi diem tapi di sini hahaha. Iya. Bikin lagi sedih tapi kayak karena kita harus ladenin orang kan bisa ngakak-ngakak, tapi kita enggak gitu loh. Wakak-kakak kasih smile gitu. Padahal no, we don't do that. Emosionalnya orang jadi hilang. Apalagi dengan pandemi ini, emosional orang hilang. We not talking like this. Kita nggak ketemu, kita nggak ngobrol kayak gini tuh nggak bisa sama sekali. Karena kita ketemu orang tuh pasti kita bisa ngerasain energinya tahu sebenarnya. Kayak ya let's say lagi meeting Zoom, ya udahlah dia gitu aja gitu, dia ngomong gini ya udah gue nangkep doang tapi gue gak ngerti. Tapi kadang kita tuh kalau meeting sama orang kita harus lihat energinya dia gimana ke kita gitu. Kalau aku tuh tipe orang kayak gitu ketemu orang,
Ya. Tapi menarik kalau lu ngomongin tentang seks. Yuni Sana tuh pernah ngomong bahwa dia aja butuh, kalau nggak salah ya, dia butuh atau dia punya sex toys. Oh, gua enggak sih. Lu nggak ke sana. It's just toys. Enggak sih, enggak pernah. But it works. I don't know why I never try. No. Nanti gua kirim coba. Enggak mau juga. Lu ngerasa kasihan sama diri lu sendiri lagi, Mas, kalau kayak gitu. Kalau gitu ya. Lah kan, Bohong, kan? lah bohong. Tapi kan kalau pasangannya belum punya, Ya mendingan dialihkan ke tempat lain aja. Jangan fokus di situ lah. Memang kita butuh. Jangan fokus di situ. Ya kita bisa menghipnoterapi diri kita sendiri. Yeah, Aku belajar soalnya. Pas gue lagi jomblo-jomblo, nggak ada suami lagi gimana? Ya aku hipnoterapi. what you Supaya do? kita lebih Lu kalem. ngapain? Ya supaya lebih kalem. Terus misalnya kita ngobrol aja. Misalnya, aduh gue lagi jomblo nih, nggak ada yang meluk, nggak ada yang apa segala macam. Ya udah berarti pikirannya dialihinnya jangan di situ. Gitu. Ya, Alihin ke tempat yang olahraga, Ya, gitu, ngobrol sama meditasi. teman-teman, Mm-mm. meditasi. atau enggak ya doing something aja, misalkan kerjaan yang bisa menyibukkan kita gitu. Ini menarik loh ngobrol sama lu tuh. Gua nggak menyangka lu tuh cewek tipe seperti ini loh. Iya, iya. Keren loh, serius. I like it, I love it. Ya, taunya gimana? Taunya gua, lu biasanya harusnya manja, dari tampangnya kan lu cantik gitu kan. Ternyata enggak ya. Enggak Enggak ya. Manja ada porsinya lah. Eh, tapi mandiri banget. Oke, gini. Ini menarik karena lu tipenya seperti ini. Gua mau nanyanya yang begini-begini. Oke, pelakor. Pelakor. Salah nggak pelakor? Ayo. Ya salah sih ya. Salah. Tapi kan terjadi karena kesepakatan pelakor itu. Yuk. Tergantung. Balik lagi Mas, intentionnya apa? Misalkan nih, aku misalnya ketemu cowok udah punya istri, kalau aku intentionnya cuma duit, ya udah salah besar. Tapi tiba-tiba aku ketemu orang nyambung, udah punya bini, tapi kayak kita nggak bisa menghindari perasaan itu. Ya mau gimana, perasaan juga dikasih Tuhan. Oke, balik lagi berarti jawaban lu adalah is it by love or not gitu ya? Yep. Ya. Kalau intensinya cuma duit ya menurut aku salah banget. Kalau mau ngomongin perasaan, kita nggak bisa stop itu karena kita manusia dikasih perasaan, dikasih akal gitu ya. Gitu aja. Ya, dan itu terjadi dengan sendirinya, terjadinya seperti itu. Mengalir, tapi kalau kan? ya betul. Tapi kalau lu dari awal tujuannya udah duit, salah, udah pasti salah banget. Itu udah salah lah gitu. Apalagi sampai si cowoknya kayak berubah sama istrinya atau apa, lebih salah lagi. Iya, betul. Iya kan? Karena jarang pelakor itu baik sama istri yang pertama. Jarang, kayak kamu harus, misalkan cowoknya gitu sama ceweknya nginep bareng, kayak kamu harus pulang, anak-anak kamu sekolah. Jarang banget kayak gitu. Enggak, berarti kalau ada yang begitu berarti benar-benar udah cinta. Benar-benar cinta, benar-benar hatinya ya. Ada tapi kan. Ada gitu. Tapi memang mostly kebanyakan tadi lu bilang nyarinya jadi nyari duitnya, nyari hartanya. Iya. Nah, kalau lu bilang kalau ketika orang mencari hartanya dan sebagainya berarti pekerja seks komersil pasti salah dong ya. Nah, itu juga tergantung intentionnya, buat lifestyle apa memang buat menyambung hidup. Ada yang buat lifestyle. Nah, kalau yang lifestyle ya salah. Ada yang buat lifestyle. Adalah. Maaf ya, bukan prostitut aja gitu, maaf banget gitu. Tapi ya bukan yang menjajakan yang di bukan dulu di kan. doli lah gitu ya. Iya, intinya. Saritem gitu. Bukan. Ada kan yang gue orang Bandung itu Saritem. Saritem masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Serius? Udah nggak ada. Ya udah nggak ada, udah lama. Udah nggak ada sekarang? Udah nggak ada. Oh, Gitu. pindah ke atas. Iya, sekarang kan banyak katanya yang ngakunya selebriti, prostitute online, bla bla bla. Okay. What they do that for lifestyle? Lifestyle, menurut aku lifestyle. Lifestyle. Ya sekarang maaf banget ya, bukannya ini, cuman yang udah sempet ketangkep tuh yang ada di sosial media. Kita tahu lah gitu kan. Itu ya lihat aja postingannya gimana. Iya kan? Karena gini, makin kesini tuh orang makin banyak yang mungkin YouTube atau Instagram tuh yang pamer kemewahan. Pada akhirnya menimbulkan rasa iri di antara mereka dan akhirnya demandingnya makin tinggi, nyari duit susah. Ya udah, orang nyarinya buat lifestyle. Jujur aja, karena gini, aku dari 2009 lah udah berkarir gitu loh. Karir apa segala macam, dan aku punya apa udah alhamdulillah udah punya ini, udah mandiri lah segala sesuatunya gitu. Jadi aku udah nggak butuh pengakuan orang lagi. Gue kemana-mana pakai swallow ya bodo amat gitu. Ngerti kan? Orang udah tahu lo.
Iya sebenarnya. Makanya aku kadang mikir nih kenapa artis-artis, ya orang udah tahu, lu juga cuma dasteran doang, mereka tahu lu siapa. Ngapain lu teng-teng apa gitu yang harus show off sama orang, dan itu kan kasihan sama generasi yang sekarang. Gila ini tasnya katanya mahal banget, ini mobilnya ini, karena mereka pamerin terus gitu loh. Akhirnya kan jadi menimbulkan iri ya, iri demandingnya tuh jadinya makin tinggi gitu. Menurut aku sih itu yang bikin rusak generasi milenial sekarang. Ya karena kalau sebenarnya menurut gue juga sama. Kalau misalnya gini ya, ada cewek ini ya, cewek atau cowok gitu ya. Lu cantik, badan lu bagus, lu mau pakai baju 50.000 Ya juga bener, bagus. gue juga pakai gitu kok. Iya. Baju-baju Bali gue beli 100.000. Iya, yang dibenerin bukan bajunya, tapi badan lu yang dibenerin kalau menurut Iya. gua lo ya. Iya bener lah, Menurut gua bener, lo ya. bener. Karena lu, sorry ya, ini gua nggak body shaming dengan siapapun, kita ngobrol kayak begini ya. Maksudnya gini, lu mau baju mahal juga ya. Kalau Ya. diri lu nggak dibenerin, kelihatannya jelek, malah norak menurut gue. Iya, Lu cuman bisa nge-show off itu because you have the money and you cover your weakness yes. with that whole damn money Yep. dengan pakaian gitu. Terus yang dilihat bukan lu, yang dilihat bajunya, yang dibahas bajunya, bukan hidup lu, bukan karakter lu sebenarnya. Iya, karena kadang ada gini mas, dia ngerasa kayak kalau gue nggak pakai si tas kremes itu ya, kremes gitu kan, kremes, Tidak diperhatikan. nggak ada value-nya. Oh ya, shit. Iya dong. Mereka selalu mikir kayak gue kalau nggak pakai tas ini, gue tuh kayak nggak ada value-nya. Gue kayak pakai cuman tas biasa aja, cuman kayak 10-20 juta tuh kayak gue kayak nggak pede gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Yang dibener, kalau gue pribadi ya, daripada lo beli tas kremes ratusan juta, mendingan muka lo aja dirombak. Iya, Bener dong. kan Operasi plastik sekeren mungkin daripada lo beli tas Iya, stem cell kayak berapa kali iya, gitu. benar. Jadi bikin lo jadi lebih muda terus, Iya, apa bener. kayak gitu. Kalau aku ya. Iya. Gue I'm agree with that. Karena Ya karena mereka mikirnya value-nya itu di tas mahalnya. ya. Padahal enggak gitu. Gue pernah ngobrol kan di podcast juga gitu ya. Gue lupa namanya siapa gitu lah, ada selebgram lah gitu. Ini baju saya kaos 9 juta. How do I know ya? 9 juta. Gue ngeliat, kaos gue sih 300-an, gue bilang gitu. Kok nggak kelihatan bagus di lu ya? Iya kan? Iya kan? Karena mereka mikir, iya gue dengan pakai barang mewah itu gue jadi ada value-nya. Karena mungkin maaf ya, mungkin dari segi karakternya atau mungkin dari karakter orangnya, mungkin dia nggak pede, dia insecure dengan dirinya sendiri. Gimana caranya gue menutupi insecure rasa ketidakpedean gue dengan diri gue sendiri, kan mungkin dia nggak ada potensi atau apapun lah gitu. Ya gue harus ngambil sesuatu yang mahal-mahal aja biar orang lihat gue. Tapi mereka punya alasan tersendiri loh, Ra. Karena mereka mengatakan bahwa penontonnya banyak kalau kayak begitu. Artinya orang Indonesia suka dong. Ya karena udah mulai banyak orang yang begitu. Akhirnya jadi template kan. Jadi jadi suatu yang kalau lu nggak begitu tuh nggak akan ditonton gitu loh. Jadi karena udah ada satu yang begitu, orang boleh wah keren, ngikut dari satu jadi 10 orang. Ya jadinya kebiasaan orangnya. Dan itu menurut aku yang ngerusak mas. Nah, lu nggak peduli tentang itu? Nggak peduli ya. Pakaian lu murah nggak apa-apa? Enggak, aku pergi 100.000, aku pakai swallow kok kadang. Ke mall aku pernah pakai swallow. Gitu. Maksudnya ya udah, gue nggak bosan lah, ya beli di warung aja gue jalan. Nggak memikirkan kalau misalnya ada orang-orang yang di mall terus ngeliat lu aura kasih, kenapa pakainya pakaian murah, kenapa pakainya sepatu sandal Iya. murah gitu. Kenapa? Emang aku harus liatin rekening aku kan nggak perlu juga kan. Terus mereka dengan aku pakai baju kayak gitu, apakah nggak tahu aura kasih lagi? Kan masih tetap tahu aku. Jadi aku nggak peduli mas, semua orang bilang, wah dia kayaknya nggak ada kerjaan, dia nggak ada duit, nggak ada apa. Bodoh amat, emang lu ngasih duit kan? Enggak. Jadi kalau aku ya Tapi kan Biasa biasanya mental aja. orang bisa kena tuh kalau digituin. enggak. Lu nggak? Biasa. Karena aku gini, prinsip aku dari dulu ya, dari aku sebelum jadi artis pun, aku selalu bilang gini, aku juga selalu diajarin sama guru ngaji aku tuh harus stay in the middle. Gitu. Oke. Harus tetap di tengah-tengah, segala sesuatu harus tetap di tengah-tengah. Jadi punya duit 500 juta sama nggak punya duit 500 juta. Aku tetap begini mas, makan pecel ayam pinggir jalan, ngerti nggak sih? Iya. Jadi orang-orang tuh lihat deh kalau di sosial media baru dapat duit banyak tuh langsung wah belanja ini belanja itu. Iya. Ada yang begitu. Ada yang kan? begitu. Ya karena ketahuan banget lu baru punya duit gitu loh. Oke, tapi pertanyaan gua, apakah lu dulu seperti itu nggak? Atau jangan lu udah kaya, udah punya duit, lu nggak butuh validasi. Tapi ketika lu belum punya duit, lu butuh validasi dari orang-orang bahwa lu harus terlihat kaya. Nggak juga. Dari dulu. Berarti lu dari dulu begitu. Dari mobilku masih Karimun aja tuh kalau kita nyanyi kemana gitu lihat artis lain udah pakai Mercy. Gue nggak ada iri. Dan gue tetep rambut gini doang, baju gini doang, sepatu. Ya udah nyanyi aja.
nggak ada rasa gue pengen kayak dia yang enggak. Jadi kalau lihat penampilan aku dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada. Ya, nggak ada makanya gue berubah. nggak pernah lihat perbedaan dari Gitu lu dari terus, dulu sampai ya. sekarang. Always like this. Justru itu yang susah Mas. Kita harus stay di tengah-tengah. Jadi nggak perlu sesuatu itu di show offin ke orang. Jadi di mana kita lagi susah orang nggak tahu tuh orang susah apa nggak. Kita lagi banyak duit kan nggak orang nggak Yeah, I tahu like juga. this. Iya dong. Iya. Ngapain? Daripada Anda pakai tas kremes terus ya tiba-tiba tidak ada tasnya Tidak ada gara-gara lagi. dijual, ya kan? Dijual. Wah, kena pandemi ini. Iya. Itu yang kena mental menurut aku. Itu yang kena mental. Iya, ya. makanya aku selalu diajarin sama keluarga aku juga. Jadi orang tuh mau ada duit 5M, mau cuma punya duit 500 juta, tuh lu tetap harus kayak gini terus. Karena kehidupan tuh kita nggak pernah tahu, Mas. Gitu. Jadi aku tetap belajar. Ya udah gini aja, apa yang harus gue sombongin gitu. Aku ya dulu mah, maksudnya udah lagi umur-umur muda lah, punya apa, sampai aku tuh mikir, gila ya ngapain gue gitu. Oh, lu pernah ada di momen itu? Iya, pada akhirnya gue terlalu melekat sama harta zaman dulu. Akhirnya ditegur gitu. Adalah satu kejadian duit gue diambil sama teman sendiri kan. Di situ mikir, oh jadi manusia itu nggak boleh melekat sama sesuatu, nggak boleh. Ada istilah, pernah dengar nggak misalkan, yang gue suka itu yang nggak ada, yang gue suka itu yang diambil gitu. Karena kita terlalu melekat, gitu, terlalu attach banget sama hal-hal itu. Jadi aku lagi belajar untuk nggak melekat dengan sesuatu apapun. Even pasangan nggak boleh. Event pasangan nggak boleh. Aku nggak mau ngasih 100, nggak boleh. Aku diajarin terus sama guru ngaji aku. Tunggu. Kalau lu punya pasangan, lu nggak mau ngasih 100. Nggak boleh. Kita tetap harus baik, tapi kita. So there is no love then. Oh, ya ada cinta dong. Cuman maksudnya nggak boleh bucin, nggak boleh terlalu melekat. Jadi pasangan nggak balas WhatsApp tuh kita panik. Wah dia kenapa? Dia udah melekat berarti ya. Karena Takut begitu kehilangan kehilangan. hal tersebut, lu jatuh ya. Iya, jadi ya harus stay di tengah-tengah gitu. Jadi kalau aku pribadi selalu aku tanemin gini. Jadi apapun itu aku harus I have to put God in the first ini gitu loh. Harus menempatkan Tuhan itu di nomor 1 terus. Kalau orang lagi bucin kan pacar kita nomor 1 gitu, yang lainnya di bawah. Itu tuh yang salah kan. Malah itu yang akan malah jadi berantakan, putus lah apalah gitu. Makanya aku cerai juga aku biasa aja. Nggak yang bukan soal karena gue bisa ngapain sendiri, gue bisa mandiri, gue bisa punya duit, ya enggak lah, tetap perempuan juga butuh laki-laki kan gitu. Tapi karena aku selalu stay di tengah gitu, karena kan kita nggak tahu Mas, gila kita aja bisa whatsappan sama teman ketawa ketiwi besokannya mati kan, banyak yang kayak gitu. Itu kan nggak enak. Makanya aku ya harus ngalir aja lah gitu. Here's the thing ya about pasangan hidup ya. Pasangan hidup itu pasti akan diambil. Iya, nggak boleh melekat, Mai. Karena because either lu putus, lu cerai, atau ditinggal mati. Iya. Atau kita mati duluan, either way gitu kan. Pasti ditinggal mati gitu. Gue inget karena my dad, bokap gue meninggal umur 73 tahun. Itu tahun 2007 meninggal. Udah lama sih meninggalnya. Dan itu gue ngeliat nyokap gue kan nangis parah gitu. Ya pasti nangis lah, it's normal. Tapi gue lihat bahwa gila ya, bahwa one day mau gimana pun bahagianya kalian berdua, mau bagaimanapun cinta kalian berdua, one of them will be taken first. Iya kan? Ya. Kalau kita punya prinsipnya nggak melekat, mungkin kita lebih peace aja sih. Gitu. Yang susah mungkin sama anak ya. Aku sama guru ngajiku aja, dibilang anak, orang tua, pasangan, duit atau apapun nggak boleh melekat. Titipan. Even sama anak. Dia tuh makhluk hidup juga, manusia. Shit can happen. Ya, jadi nggak boleh. Jadi dia apa dikit kita panik heboh, gitu enggak. Makanya balik lagi mental di atas soal. Nah kalau udah kayak begini, apalagi barang ya. Iya, ya kan? Gila bisa rusak, bisa dicuri gitu loh. Karena ya aku bilang tadi kan dulu mungkin aku terlalu melekat sama harta gitu. Diambil loh gitu kan. Kenapa ya? Kok Tuhan jahat gitu, mikirnya dulu kan masih bego lah gitu. Gila. Kok gini, kok gitu, yang nyuri duit gue tuh sahabat gue sendiri kok jahat banget sih. Enggak, justru lagi ditolong, ditegur, biar kita tuh belajar gitu. Jangan melekat deh, kok guanya ditaruh di mana gitu. Mungkin kalau Allah bisa ngomong tuh ya.
Lah aku ditaruh di mana dong kalau duit terus gitu. Yang ngasih duit kan kita. Sorry, Saya Tuhan gitu. Gua jadi penasaran. Sejak kapan lu memiliki sebuah ideologi dan pendekatan kepada Tuhan ini sejak kapan? Berarti ada satu momentum dong. Karena lu mengatakan bahwa dulu lu sempat tergiur oleh itu semua gitu kan, sampai ada momen belajar menempatkan Tuhan di nomor satu kan. Ya karena dulu terlalu terlena sama duniawi banget. Terus lingkungan juga nggak baik gitu. Dari situ aku mikir aku harus cari lingkungan yang benar gitu loh. Dan aku pikir kayak aku kok banyak hal-hal yang hal-hal yang nggak enak di hidup aku gitu. Mungkin akan aku ditegur atau apa. Ya aku ternyata kurang dekat sama Tuhan. Gitu lah. Jadi aku mulai balik lagi gitu, dan aku tuh selalu nganggap tuh Tuhan tuh kayak sahabat aku aja. Jadi dia ada terus, kayak aku mau ngelakuin sesuatu tuh, aduh Tuhan yuk hari ini aku mau ngapain nih gitu. Terus kayak bantuin ya gitu. Udah gitu. Jadi jangan ngandelin tenaga sendiri gitu. Itulah sistem yang dibilang. Ya, something bigger than that yang sebenarnya bisa bantu lo. Tapi gue penasaran, lo tadi ngomong bahwa kalau lingkungan lo jelek, gini, Ra, lo nggak punya teman sekarang? Ada. Teman artis punya nggak? Ada beberapa. Ada beberapa. Tapi nggak pernah gaul di situ. Dari dulu nggak pernah gaul sama selebriti. Kenapa? Kenapa? Tergantung ya. Nah, kalau aku Ini tuh susah gini. jawabnya ini. Ini lebih susah dibandingkan tadi ngomongin seks, ngomongin apa. Ini susah Anda jawabnya ini. Gimana ya? Susah Anda. Kalau gue ditanya gitu jawabnya bingung. Iya. Tapi gue juga enggak gitu. Maksudnya gue juga enggak. Ya, tapi kan kalau ditanya kenapa? Tergantung selebriti yang mana dulu. Okay. Kalau ngomongin nyambung, oke, gitu loh. Karena kita itu kan ada di entertain. Omongannya itu terus gitu. Aku butuh sesuatu di luar itu dong. Yang bisa aku omongin. Gak bisa aku temenan sama pengusaha. Aku belajar bisnis dari dia. Gitu loh. Nah, ini juga termasuk di bisnis, Mas. Misalkan gini, ada 5 selebriti nih mau bikin bisnis, ya pasti hancur bisnisnya. Nggak akan jalan. 5-5-nya tuh cuma modal terkenal. Nggak bisa. Loh, promo tuh butuh keterkenalan loh. Gimana? Tapi usaha itu bukan cuma promo. Segala sesuatunya mateng dong. Keuangannya, bisnis plan-nya harus mateng. Mana kue artis dulu tuh mana ya? Nggak tahu, ya kan? Karena kan nggak mateng. You remember that? Ya, aku ditawarin. Everyone making kue artis. Ingat gak sih? Aku ditawarin. Lu ditawarin bikin? And lu nggak mau? Karena aku bilang, ini nggak akan lama. Karena lu nge-branding sesuatu dengan gue kayak bawa kue gitu. Lu mau makan, gue mau makan kuenya, bukan lihat foto artisnya. Ya, and gitu. stupidly artis-artis tersebut menurut gue bukan pemasak, bukan chef gitu. Iya. Jadi ngapain gue beli kuenya lu? Bukan resep lu gitu. Bukan resep lu, gue tahu lu cuma jualan muka doang gitu. Ya itulah pinternya pengusaha tuh kadang karena buat. Tapi mereka pengusahanya ngeliat momentum. Les promo aja sih. Iya, jadi nggak usah bayar promo artisnya, artisnya ikut kerja, bagi hasil, nggak keluar uang di muka, dapat promo gitu kan intinya. Oh lu nolak gitu ya? Nggak ambil. Karena aku pernah bilang, ini kayaknya nggak akan lama. Cuman balik lagi ya, kalau menurut mungkin income-nya oke menurut mereka ya, that's good. Ya nggak gitu. salah juga Nggak untuk salah. melakukan Karena hal aku itu. sesuatu tuh harus yang long term, nggak mau yang instan. Aku suka proses soalnya. Jadi yang cepet duit cepet tuh aku nggak begitu. Kita butuh duit tapi nggak begitu suka gitu loh. Karena nggak, ya berarti misalkan duit cepet gue 2M gitu. Ya udah 2M aja gue dapetin itu. Ya then what gitu ya? Iya, tapi kan kalau di sini cuma dapat 300 juta sebulan, bisa 10 tahun berapa duitnya? Ya. Gitu. Stable lah, intinya lebih stable. Terus dapat 2M ini terus gue bego lagi. Terus mau ngapain? Gak bisa diapain ya? Belanja doang, ya udah habis. Duit lo habis. Jadi dikit loh 2M tuh. Iya. Dengan demanding yang lifestyle-nya bentuknya kayak gimana kan. Gitu. Berarti Jadi, lu tuh sekarang bisnis? dari 2018 ya. 2018. What business? Klinik cantikan. Klinik kecantikan. Sama ada F&B juga. Yang terkena PPKM itu ya. Untungnya kita ada PCR, antigen dan infus. Udah Jadi boleh ya? nggak apa-apa. Udah boleh ya? Gym gua belum dong. Padahal buat sehat ya. Iya makanya. Capek. Kalau di kafe kan buat mabok. Wow. Ini kan buat sehat. Iya. Tapi yang di kafe boleh buka tuh. Yang iya. ditutup cuman 1 dong. Ya. Kita jadi julid ya. Mungkin. Yeah. Lu sekarang, jadi sekarang gini, oke, kalau gue tanya, where you want to stay? I mean, in the celebrity things atau in the business thing?
Selebriti itu bisnis pengen, dan untuk selebriti, untuk di entertainment sendiri nggak ada yang namanya retired, Mas. Aku sampai umur 50 orang tahu aku Aura Kasih gitu. Mau gimana retirednya? Ya kan? Dan orang bebas memberitakan apa aja. Misalnya aku bilang, "Enggak, gue udah berhenti ya di entertain." Tapi Jangan berita lu gosipin akan gua tetap lagi. keluar. Pasti gitu ada kan. terus. Iya dong. Misalnya lagi ngupil, lagi kesandung apa, Aura ada lagi ngupil, lagi ngapain, ada terus. Jadi nggak ada retired. Tapi lu capek nggak dengan pemberitaan itu? Kan lu kayak cerai diberitain, lu ada masalah diberitain, lu ada apa diberitain, seks lu diberitain. Semuanya lu tentang lu diberitain. Kenapa mereka tidak memberitakan tentang bisnis lu? Ini namanya juga showbiz kan. Ya, they don't give ini juga. Maksudnya mereka nggak peduli juga gitu. Butuh sosoknya. Ya, but is it good for you or not? Selama itu nggak mengganggu, nggak ngejulitin, menurut aku ya masih wajar, nggak apa-apa. Sebelumnya tuh aku pernah gara-gara ada orang ngomong apa, gue hajar gitu, gitu loh. Aku pernah kok ngajar salah satu apa namanya media gitu, gara-gara ada kasus prostitusi apa gitu. Terus nama lu ada ya? Enggak, bukan. Katanya ngomongnya si cowok ini tuh pengen banget aku yang datang, katanya. Kan kurang ajar, tapi nama gue yang gede. Gue hajar dia. Oh, judulnya pakai nama lu. Wah, itu nggak pakai babi bu, nggak pakai assalamualaikum. Udah kebun binatang semuanya. Nggak bisa lah, kurang ajar. Gue tuh punya anak, lu jangan sembarang lu kayak gitu-gitu. Lu nggak berkah lu nyari duit. Ya. Direkturnya aku telepon. Langsung, bodo amat. Nggak, lu kalau gini ya, gue tuh kalau ada berita-berita gue tetap diem, karena menurut gue kayak kalau nggak bener ngapain gue konfirmasi, klarifikasi gitu, karena nggak butuh panggung gitu loh. Ya kecuali hal kayak tadi ya. Iyalah, kalau gitu nggak boleh lah, beda lah, karena aku udah punya anak. Kalau itu media di berita yang ada terus di situ kan kesannya jelek banget. Gila lo yang diprostitusi orangnya tulisannya cuman kecil, gue yang paling gede. Aku gituin aja, maksud lu mau nyari duit di situ? Aduh, nggak banget. Beneran deh, aku telepon direkturnya sampai aku maki-maki gitu. Mereka juga bingung kali, kalau aku diem-diem aja kan orangnya. Di sosial media nggak marah. Tiba-tiba ribut. Wajar. Aku maki-maki. Iya, pasti. Kurang ajar itu. Dan itu sering terjadi. Iya. Ada nama artis yang siapa gitu misalnya meninggal dunia, bukan artisnya tapi namanya sama gitu. Padahal orang nggak tahu dari mana gitu. Terus buat dibuka aja. Iya. Cuma ambil traffic doang supaya rame intinya. Aduh, itu doang. Sakit sih. Iya memang dunia society. Iya, it's crazy, memang crazy. You know, talking about crazy. Gua sempat ngobrol dengan beberapa selebriti, selebgram dan sebagainya. Mereka tuh dapat DM ngaco dari cowok-cowok. Oh ya. Ya. Ya gue juga ada lah. Lu juga dapat? Ada. Serius? Yang pernah dikirimin a picture of a dick nggak? No. Or you don't know? Maybe ada. You don't know. Kan nggak mungkin lu buka satu-satu. Iya, mungkin juga ya. Iya. Iseng juga ya mereka bukain berarti ya. Shit ya. Iya, makanya kan. Karena gambarnya buram gitu, begitu dipencet keluarnya begitu gitu. Tapi lu dikirimin DM apa biasanya? Teh nikah sama aku. Banyak banget tapi gitu. Masih oke lah. Masih oke. Terus kayak apa namanya ya, nggak ngaco sih, itu masih dalam batas wajar kali ya. Ada yang ngomongin tentang kotor gitu? Enggak sih, sampai enggak. Oh, that's good. Aku sempet kok pernah iseng gabut gitu, kayak anak lagi tidur tapi buka deh gitu. Cuma sampai batas itu aja sih, nggak ada yang aneh-aneh banget. Oh, that's good dong. Ya gimana, ya mungkin orang yang kotor-kotor gitu juga karena kita yang mancing-mancing aja juga kan. Oh, tapi memang iya benar. Iya kan? Benar. Apalagi sekarang selebgram itu, gua sekarang ngelihat, ini gue pribadi ya, correct me if I'm wrong, gue ngelihat bahwa banyak selebgram wanita yang isinya minta di zoom. Oke. Kelihatan tetenya sebelah gitu. Jadi berharap untuk ke zoom dan ke like gitu kan. Terus pakai baju yang seperti apa. I'm okay with that. Gue sih menikmati sebagai cowok ya. Ya kalau gue juga cewek juga lihat yang indah-indah mah seneng-seneng aja. Iya gitu, I'm being honest, I love it gitu ya. Ketika ada lah gitu misalnya siapa atau selebriti, ya, tetenya kelihatan lah sebelah. Jadi kalau kelihatan tapi agak ketutup bayangan, jadi lu pasti ngezoom gitu, pengen penasaran, pengen lihat gitu. Jago ya bikin orang jago banget. Penasaran gitu ya. Wah, posisi duduknya tuh nempel dengan, wah pokoknya amazing gitu ya. Tapi ketika gue ngobrol sama mereka, sometimes gue ngobrol sama mereka, iya gue di DM begini. Why you complain? I mean,
Ya lu udah mancing gitu What kan. do you expect? Ya. What do you expect? Ya. Lu nggak bisa expect semua orang. Gini, gue nggak akan mend-DM mereka terus ngomong, wah gue nafsu banget, gue basah atau gue pengen ini. Gue nggak akan gitu. Ya. Karena maybe gue intellectual enough untuk tidak berpikir seperti itu. Karena gue tahu, misalnya lu foto seksi seseksi-seksinya deh, terus gue DM lu, orang kasih, aduh gue pengen banget gituan sama lu. Gue tahu bahwa gue nggak akan dapetin lu juga dengan gue DM begitu gitu, Iya. maksud gue. Hayalan aja. Itu cuma hayalan doang, dan gue nggak tipe seorang seperti itu. Tapi mereka harus ngerti bahwa orang-orang di Indonesia banyak yang begitu tipenya. Mentalnya begitu. Mentalnya, dan lu nggak bisa salahin, ya kenapa gue begini, kan hak pribadi gue untuk foto setengah telanjang. Iya, mendingan lu di OnlyFans, jelas orang bayar. Iya. Oh, tapi kan mungkin dapat endorsan. Nih dong. Kan lumayan lah, 10, 5 juta, 10 juta, berapa juta kan mungkin. Sekarang kan sistemnya kayak gitu. Dulu Mas jadi artis tuh susah banget, setengah mati tau. Iyalah. Sekarang gampang banget. Oh iya. Buka dikit artis katanya. Hah? Makanya gue bilang, ini ada artis apa? Lu gak kenal ya? Jujur ya, kalau aduh maaf saya kayak berkali-kali ada acara apa, ya nanti kita bareng selebgram namanya ini, gue nggak tahu tuh siapa, kayak dia lewat terus kayak heboh kayak ini sah sih gue kayak sah sih apa sih gitu. Jadi bingung aku, dia ngapain gitu, apa gue yang kuper kali pudet apa nggak tahu, tapi kayak terus dia karyanya apa ngapain, kan kita jadi nanya gitu, karena dulu tuh kita mau bikin satu lagu aja gila setengah mati, harus turnya tuh 10 kota, nggak dibayar, capek, sakit gitu loh. Buat promo doang gitu. Sekarang udah bikin Instagram aja, isinya bikinian, langsung fansnya banyak. Iya kan? Endorsan masuk. Nggak usah pakai karya. Nggak usah pakai caption juga. Gitu aja. Captionnya apa ya? Kadang-kadang captionnya yang itu. Mancing-mancing. Betul. Dia mancing-mancing, begitu orang kepancing marah. Iya. Tapi itu terjadi sama aku juga, Mas. Misalkan gue ada foto apa, cuman kan aku tuh pengen ngeliatin tuh kayak suasananya gitu. Mungkin baju gue terlalu ketat atau apa, terus kayak gue liat insight itu yang nge-save sampai 10.000 yang nge-save. Lu tau gak itu di-save buat apa? No shit man. Dan 10.000. Terus kayak yang di share ke orang banyak gitu kan. Terus kayak komen. Nah dari situ aku langsung take out. Lu take out? Pasti aku take. Kan insight-nya bagus tuh sebenarnya. Enggak, karena aku bukan yang orang endorsan banget. Jadi menurut aku kayak anjir gak penting banget sih, udahlah gue take out aja gitu. Soalnya nanti jadi penyakit ain, Mas. Iya dong. Gue tuh belajar itu soalnya. Jadi kayak gini ya, maksudnya kayak I'm just saying gitu ya. Misalnya kenapa selebriti tuh beberapa tuh banyak yang gelisah, error otaknya, terus kayak gelisah lah gitu, insecure, gitu, anxiety gitu. Karena mungkin ya itu banyak energi yang kayak baik ataupun jelek gitu masuk kan. Misalkan gue posting foto apa yang lihat banyak ngomongin, 100 orang ngomongin, kitanya pasti anxiety dong. Karena kan energi itu misalkan yang baik atau enggak kan masuk ke kita mau gimana. Dan aku percaya itu loh. Ya, I also believe that. Dan gue juga berpikir bahwa akhirnya kebahagiaan mereka itu dilihat dari jumlah likes. Kalau jumlah likes-nya turun, mentalnya kena. Wah, kenapa turun? Oh, berarti kurang seksi. Berarti kurang kebuka karena kemarin yang kebuka bagus. And then you're gonna sell your body for that gitu loh. I'm okay with that because I'm enjoying it. Tadi gue udah bilang gitu ya, go ahead, I love it. Silakan, gue sih seneng gitu. Cuman maksudnya when you start to complain about that, lo komplain tentang hal tersebut, jadi tidak lumrah karena itu yang terjadi gitu loh. Dan sebenarnya mereka wanita-wanita selebgram itu diuntungkan karena mereka tahu caranya begitu. Ya kalau yang cowok-cowok gimana coba? Buka juga gitu atau gimana? Gue nggak ngerti gimana caranya gue bisa menarik orang like postingan gue gitu. Ya posting barang mahal aja Mas. Kalau cowok kan begitu. Waduh. Posting mobil kan cewek. Cewek-cewek like gitu ya. Fancy things gitu kan. Iya sih. Berarti this is all fake ya? Menurut aku sih fake. Menurut aku ya. Asal aku begitu. Kalau kiranya orang udah banyak yang terlalu banyak likes atau kayak save itu, wah gila, langsung di take down. Aku nggak mau posting, diem dulu seminggu baru posting lagi gitu. Karena aku nggak mau diomongin.
tipenya. Gimana ngerti ya? Iya. Aneh juga, aku tuh termasuk orang yang aneh karena nih gue bayangin tuh malam-malam mereka liatin foto gue. Buat apa gitu? Makanya gue gak bisa tidur kali kan, karena gelisah. Iya, iya. Dipikirin orang kan, Dipikirin masa 100 orang mikirin 100 gue orang, gitu. negative thought gitu ya. Iya. Iya. Yang baik yang buruk juga kan tetap masuk ke kita, Iya. mau nggak mau gitu, energinya lah gitu, Iya, apanya. iya. Jadi aku pikir kayak gue bayangin kok gue gelisah, kenapa gue nggak apa-apa, gue nggak minum kopi, gue nggak apa-apain, kenapa ya gue, kenapa? Gue baru inget ya, gue liatin anjir gue baru posting ini, terus save-nya banyak, bla bla bla, wah berarti lagi mikirinnya aneh-aneh. Iya, iya. Iya dong. Iya. Take down. Take down. Dan lu mengatakan tadi lu nggak terlalu butuh endorse. Bukan yang endorsean banget gitu loh. Bukan endorsean banget. Mm-mm. Oke. Ya kalau ada iseng terus kayak temen minta tolong gitu kan. Atau sesuai dengan lu. Iya gitu. gitu. Ah nggak apa-apa ya, suruh. Ya intinya lu tidak melacur di endorsement lah gitu kan. Ada orang yang everything di take, everything diambil gitu kan. Iya tapi kan ya balik lagi ya, mungkin ya mereka nyari duitnya di situ, Iya. ya nggak salah juga. Nggak salah juga, betul. Biarin aja. Kemarin yang heboh itu kan gara-gara apa? Judi online kayak gitu-gitu. Itu kan juga heboh juga sempet kan. Coba. Selebriti Judi online. endorse judi online gitu. Gua nggak ngerti juga kalau misalnya hal seperti itu boleh apa enggak. Harusnya nggak boleh. Tapi ya sudahlah, memang that's the way it is sekarang sih. Penipuan kadang-kadang yang gue nggak suka tuh endorse penipuan gitu. Iya ya. Iya banyak loh. Sosial media tuh aku nggak begitu main sih ya. Aku tuh cuman kayak posting aja, tapi kayak nggak pernah liatin postingan orang gitu. Jarang. Tapi aku lihat-liatnya yang bikin Happy. happy. So you believe that energy ya? Karena kita memang hidup di situ ya, semuanya energi. So how does it work? Gimana caranya? When there's a positive energy, orang-orang berkumpul dengan positive energy, thinking about you, you will get positive energy, even lu nggak ketemu mereka. Kalau ya sesuatu yang baik pasti kan kayak doa ya. Kita juga apa namanya, energi kita oke lah, bagus. Tapi kalau udah mulai udah jelek-jelek itu pasti kegiatannya nggak bagus. Mau nggak mau mungkin orang nggak ada yang belajar di sini ya. Aku juga kan kayak belajar lah. Bikin kita tuh kadang anxiety, gelisah, apa kayak bingung gitu. Ya mungkin itu dari situ. Bisa jadi. Kayak mungkin kayak apa namanya? Ya gitulah, makanya aku selalu pikir. Terus tipe cewek kayak lu tuh nggak mikirin ke depan lu mau jadi apa gitu nggak ya? Nah, you just go with the flow, right? yes, dulu aku sangat khawatir sama masa depan. Iya, makanya. Selalu terjebak di masa lalu, nggak bergerak. I've been there gitu loh, kayak, waduh nanti gue gimana, ini ke depan gimana, terus terjebak di masa lalu dengan kemarin gue begini, ke depannya gue takut begitu gitu loh. Kitanya tuh di situ terus mas, nggak bergerak sama sekali karena banyak ketakutan. Dan pada akhirnya aku belajar kayak ya udah hidup di kekinian aja, yang sekarang dijalanin. Gila 3 jam ke depan aja kita nggak tahu bakal ada apa. Iya, lu tadi kesini tiba-tiba ban meledak nggak tahu. Nah, jadi dari bangun tidur itu harus dibikin kayak kalau gue dari bangun tidur selalu berdoa gini. Apa namanya? Dulu gue terlalu naif dengan gue ngomong kayak Tuhan semoga hari ini menyenangkan. Berarti ekspektasi lu seneng. Tapi kan belum tentu lu seneng setiap harinya. Tapi bukankah itu positive energy ketika lu mengatakan semoga hari ini menyenangkan? Semoga itu adalah ekspektasi. Semoga. Iya dong. Iya, belum tentu. Belum tentu. Ketika kita dapetin sesuatu yang jelek, marah kita. Gila dari bangun gue harusnya hari ini semoga menyenangkan. Itu ekspektasinya begitu. Tiba-tiba down gitu. Nggak banget. Kita marah. Makanya dari bangun tidur aku selalu bilang, Tuhan, apapun yang terjadi hari ini gue siap. Ya udah, seneng. Nah, jadi apapun tuh kayak tadi gue datang ke sini, ban bocor segala macem. Gue naik taksi, gue nggak ngeluh. Ya jadi sebenarnya kita nggak bisa ngerubah ombaknya, tapi kita bisa ngerubah diri kita sendiri. Kita nggak bisa kalau nggak bisa benerin masalahnya, kita kuatkan diri sendiri gitu kan intinya kan. Oke, so you prepare yourself gitu kan. Iya. Cuman orang nggak akan kayak begini loh kalau nggak pernah merasakan sesuatu yang benar-benar dahsyat bikin down di hidupnya. Lu tuh kayak orang ditempa gitu loh. Iya, karena segala sesuatu itu ya memang kan itu jadi hikmahnya ya. Kan orang tuh ada yang dapat hal buruk di hidupnya dia tuh ya dia mengumpat aja terus mikirin heboh. Kalau aku enggak, aku belajar. Jadi aku bukan belajar dari orang, aku belajar dari diri aku sendiri. Boleh nggak gue tanya sama Laura before I close this? Kita ngobrol sejam udah, tuh kayaknya. Apa yang paling down? And how you survive?
Nah, masalahnya tuh yang paling down itu tuh aku bingung karena menurut aku beberapa kali ada kejadian itu buat aku jadi down banyak. Oke. I have family itu juga issues kan. Waktu kecil atau segala macam. Jadi ya apa namanya? Aku anggap itu jadi biasa aja. Ya mungkin ya aku bilang tadi dulu aku pernah duit gue dicolong nih gitu berapa sama sahabat gue sendiri gitu. Itu kan downnya bukan duitnya doang. Trust Sahabat issue. yang udah 10 tahun bareng-bareng dari kecil, gila lu nyolong gitu kan. Serem kan? Seremnya karena takutnya kita pukul rata ke orang-orang. Ya, artinya Akhirnya kita nggak tidak move bisa on. percaya pada orang lain. Trust issues. Iya, akhirnya kita nggak move on. Trust issue tuh bikin kita nggak move on lagi sebenarnya. Ya, tuh how you survive that? Ya akhirnya pasrah aja. Beneran. Ya Ya, tapi kan lu tadi mengatakan bahwa dengan kejadian seperti itu, lu akan jadi susah untuk percaya sama orang dong. enggak. Dari situ aku nggak ada trauma sama orang. Tapi hati-hati ya. Dan aku percaya, maksudnya jangan ngasih peluang sama orang aja. Which is ikhtiar. Hidup itu kan cuma ikhtiar sama pasrah aja. Ikhtiar itu bagian dari gua nggak akan ngasih peluang Jangan orang kasih nyuri. kesempatan mereka untuk bisa melakukan hal seperti itu. Ikhtiar. Iya. Iya dong. Sisanya let God do the rest aja sebenarnya. Itu menurut aku paling hidup tuh paling simpel tuh kayak gitu. And does that make you happy? Yes. Happiness tuh sebenarnya bisa diciptain sendiri. Kitanya harus hari ke hari harus belajar terus memahami diri sendiri. Sebenarnya itu. That's amazing. Wow. Lebih asik kan? Asik. You know what? Gua nggak nyangka kalau gua ngobrol sama lu, it's gonna be very deep like this, and it is very deep. Aku masih belajar. Aku juga seneng ngomong kayak gini. Yeah, it's very deep. Ya, tadi kan gua ngomong ya, let's have fun lah kita ngobrol-ngobrol gitu. Tapi wow, it's very deep. Very deep. Gua merasa dengan sejam ini kita ngobrol, gua kenal lu jauh lebih dalam lagi. Dan ini kayaknya karakter Aura yang mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Cara pemikirannya, Ya, cara mungkin. apanya. Yang netizen nggak tahu ya. Yang netizen nggak tahu. Orang nggak tahu lo kayak begini loh. Aneh ya. Gokil. Bentuknya begini tapi aneh gitu kan. Yeah. That is interesting. Kan nggak perlu harus berhijab mas ngomong kayak gitu. Yeah. It's just fashion aja kan. Gue suka celana pendek, baju gue agak seksi. Itu fashion gue aja. Yeah. Tapi kan di sini sebenarnya, ya kan. Yeah. Well, it's a pleasure talking to you. Thank you. Thank you. Ya mungkin karena jarang lah ya ada kesempatan ngobrol panjang gitu Iya, ya. yang di TV kan kita nggak bisa gini. Nggak bisa unjar-anjir gitu. Nggak bisa. TV kan pertanyaannya langsung Iya. gitu kan. Gitu. Wow, you're deep. Am I? Yeah. Thank you anyway for sharing Thank you. ya. Ini bisa buat inspirasi banyak orang gitu. Semoga. Yeah, I believe so. It's amazing. You're amazing. Thank you. Thank you. And you know what? I don't have your number, so after this I can ask for your number. Sure. Okay? Thank you for coming. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.